Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Indriani dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 7. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas dalam kompre di bidang kesyariahan 1 dengan dosen Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Zaki MAG. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan syariat Islam, hukum Islam, fikih dan usul fikih. Syariat Islam yaitu berisi hukum dan aturan Islam, hukum agama yang merujuk kepada tradisi Islam, yang berasal dari ajaran Islam dan didasarkan pada kitab suci Al-Quran dan hadis. Kedua, hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus dipatuhi umat manusia dan kepatuhannya merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang. Kemudian fikih. Fikih ini adalah ilmu yang mempelajari dan mengetahui hukum-hukum syariat Islam. Fikih juga dimaknai sebagai permohonan manusia mengenai praktik-praktik ibadah yang berdasarkan syariat yang disebut dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan terakhir yaitu usul fikih. Usul fikih ini adalah ilmu yang mengkaji tentang dalil fikih berupa kaidah untuk mengetahui cara penggunaannya. Usul fikih ini merupakan kaidah-kaidah yang dibutuhkan untuk mengeluarkan hukum dari perbuatan manusia yang dikehendaki oleh fikih. Pertanyaan kedua yaitu sebutkan 4 jenis jual beli yang diharamkan dan jelaskan dengan contohnya. Jenis jual beli yang pertama yaitu jual beli horor. Adalah jual beli yang mengandung ketidakjelasan. Contohnya seperti jual beli hewan yang masih dalam kandungan induknya. Jenis jual beli yang kedua yaitu jual beli yang mengandung ribawi, di mana jual beli ini mengandung nilai tambahan pada komoditasnya seperti emas, perak, gandum, kurma, dan garam. Jenis yang ketiga yaitu jual beli yang mengandung doror atau bahaya dan pengelabuhan atau penipuan. Contohnya itu seperti seseorang menawarkan barang seolah-olah barang itu mahal padahal tidak. Kemudian jenis yang terakhir yaitu jual beli barang haram. Contohnya seseorang menjual barang haram seperti obat-obatan terlarang, makanan haram, minuman beralkohol, dan sebagainya. Pertanyaan yang ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan ijma, qiyas, ihtisan, maslahat, dan sadud jariyah serta contohnya. Yang pertama itu ijma, yaitu kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara. Contohnya itu kesepakatan para ulama mujtahid atas diharamkannya minyak babi. Kedua yaitu kias, di mana kias ini menetapkan hukum suatu kejadian yang tidak ada dasar nasnya, kemudian membandingkan dengan suatu kejadian yang telah ditetapkan hukumnya. Contohnya itu seperti narkotika. Pada zaman Rasul tidak ada, namun disamakan dengan khamar karena sama-sama memabukkan. Kemudian ihtisan, di mana ihtisan ini hukum yang telah ditetapkan atas dasar kepentingan umum atau keadilan. Contohnya itu seperti dokter laki-laki diperbolehkan melihat aurat perempuan dalam proses pengobatan. Kemudian maslahah, di mana maslahah ini mengambil manfaat dan menolak kemudorotan dalam rangka memelihara tujuan syara. Contohnya seperti semasa wabah COVID-19, masjid ditutup sementara dengan tujuan menghentikan penyebaran COVID-19. Kemudian saddud jariyah, di mana mencegah setiap pekerjaan legal atau mubah yang bisa menjadi penyebab terjadinya suatu hal yang terlarang. Contohnya itu seperti chatting dengan lawan jenis. Kemudian yang pertanyaan keempat yaitu tuliskan 2 kaidah fikih beserta contohnya. Kaidah yang pertama yang saya ambil yaitu al-muru bima qasidiha. Artinya semua perbuatan tergantung niatnya. Contohnya itu seperti ketika seseorang bersedekah tapi dengan niat mendapat pujian dari orang lain. Kemudian kaidah yang kedua yang saya ambil yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisyir, yang artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Contohnya itu seperti seseorang boleh memakan makanan yang haram agar dirinya tidak binasa. Pertanyaan yang terakhir yaitu tuliskan 2 ayat Al-Quran dan hadis mengenai muamalah.
Ayat yang pertama yaitu wa ahallallahul bai'a wa harrama riba, yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Ayat yang kedua yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzarum ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Quran surat Al-Baqarah ayat 278. Kemudian hadis yang pertama yaitu an Jabiri radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa muwakilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum syawa'u, yang artinya Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat memakan riba, pemberi makan riba, penulisnya dan dua orang saksinya. Beliau bersabda, mereka itu sama. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis yang kedua yaitu wa an Abdillah bin Amari radhiyallahu anhu ma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arisi wal murtashi, yang artinya dari Abdullah ibnu Amr ibnu al-Ash radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberi dan menerima suap. Hadis sahih Tirmizi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas komprek bidang kesyariahan 1. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.